Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Aulia Anas Rashid dan teman saya Farhan Al-Ghifari akan mempresentasikan tentang Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu dari Wali Sanga. Kerajaan Cirebon didirikan sekitar abad ke-15. Menurut Tom Pierce, Cirebon sudah masuk ke dalam daerah Jawa Tengah sekitar 15 tahun yang lalu di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Menurut Tom Pierce juga, Islam sudah masuk ke dalam Cirebon 40 tahun sebelum kedatangan Tom Pierce. Ada beberapa raja Cirebon yang mewarnai kehidupan politik di tanah Cirebon. Antara lain, yang pertama ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati atau yang disebut juga dengan Pandita Ratu, yang menjabat sebagai Raja Cirebon pada tahun 1479 sampai dengan 1568. Pada masa pemerintahannya, Syarif Hidayatullah bukan hanya sekedar membangun kerajaan Cirebon, melainkan ia berhasil menyebarkan agama Islam ke Kuningan, Talaga, dan Galuh. Di antara tahun 1518 sampai dengan 1530. Dan pada tahun 1527, Syarif Hidayatullah mendorong menantunya yang sekaligus Panglima Kerajaan Demak untuk menyerang Sunda Kelapa yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Sunda yang mengadakan kerjasama dengan Portugis. Yang kedua, ada Panembahan Ratu I yang menjabat sebagai Raja Cirebon pada tahun 1570 sampai 1649. Pada masa pemerintahannya, Panembahan Ratu I memiliki hubungan dengan Kerajaan Mataram. Maksud saya, Kerajaan Demak memiliki hubungan dengan Kerajaan Mataram yang terjalin erat karena pernikahan di antara kedua belah kerajaan. Yang ketiga ada Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya yang menjabat sebagai Raja Cirebon pada tahun 1649 sampai dengan 1677. Panembahan Ratu II pernah dipanggil ke Mataram dan selama 12 tahun ia tidak pernah kembali ke Cirebon hingga akhir hayatnya. Panembahan Ratu II dimakamkan, Panembahan Ratu II mayatnya dimakamkan di Bukit Girilaya, Yogyakarta. Menjelang akhir abad ke-17, keberadaan Kesultanan Cirebon dimasuki dengan perjanjian dengan VOC. Contohnya dengan perjanjian pada tanggal 7 Januari 1681. Dengan perjanjian tersebut, Kesultanan Cirebon mulai dicampuri dengan urusan politik kolonial VOC. Bahkan di bidang ekonomi perdagangan, VOC mendapatkan hak monopoli seperti opium dan pakaian. Begitu juga dengan ekspor komoditas, beras, kayu, gula, dan lada berada di tangan VOC. Sejak tahun 1697, kekuasaan keraton Pasepuhan dan Kanoman terbagi menjadi Kacirebonan dan Keprabonan. Menurut Sharon Siddiq, sejak tahun 1691 sampai 1940, Kesultanan Cirebon mengalami kemerosotan disebabkan karena adanya kolonialisme. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Aulia Anas Rashid dan teman saya Farhan Al-Ghifari akan mempresentasikan tentang Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu dari Wali Sanga. Kerajaan Cirebon
didirikan sekitar abad ke-15. Menurut Tom Pierce, Cirebon sudah masuk ke dalam daerah Jawa Tengah sekitar 15 tahun yang lalu di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Menurut Tom Pierce juga, Islam sudah masuk ke dalam Cirebon 40 tahun sebelum kedatangan Tom Pierce. Ada beberapa raja Cirebon yang mewarnai kehidupan politik di tanah Cirebon. Antara lain, yang pertama ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati atau yang disebut juga dengan Pandita Ratu, yang menjabat sebagai Raja Cirebon pada tahun 1479 sampai dengan 1568. Pada masa pemerintahannya, Syarif Hidayatullah bukan hanya sekedar membangun kerajaan Cirebon, melainkan ia berhasil menyebarkan agama Islam ke Kuningan, Talaga, dan Galuh. Di antara tahun 1518 sampai dengan 1530. Dan pada tahun 1527, Syarif Hidayatullah mendorong menantunya yang sekaligus Panglima Kerajaan Demak untuk menyerang Sunda Kelapa yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Sunda yang mengadakan kerjasama dengan Portugis. Yang kedua, ada Panembahan Ratu I yang menjabat sebagai Raja Cirebon pada tahun 1570 sampai 1649. Pada masa pemerintahannya, Panembahan Ratu I memiliki hubungan dengan Kerajaan Mataram. Maksud saya, Kerajaan Demak memiliki hubungan dengan Kerajaan Mataram yang terjalin erat karena pernikahan di antara kedua belah kerajaan. Yang ketiga, ada Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya yang menjabat sebagai Raja Cirebon pada tahun 1649 sampai dengan 1677. Panembahan Ratu II pernah dipanggil ke Mataram dan selama 12 tahun ia tidak pernah kembali ke Cirebon hingga akhir hayatnya. Panembahan Ratu II dimakamkan Panembahan Ratu II mayatnya dimakamkan di Bukit Girilaya, Yogyakarta. Menjelang akhir abad ke-17, keberadaan Kesultanan Cirebon dimasuki dengan perjanjian-perjanjian dengan VOC. Contohnya dengan perjanjian pada tanggal 7 Januari 1681. Dengan perjanjian-perjanjian tersebut, Kesultanan Cirebon mulai dicampuri dengan urusan politik kolonial VOC. Bahkan di bidang ekonomi perdagangan, VOC mendapatkan hak monopoli seperti opium dan pakaian. Begitu juga dengan ekspor komoditas, beras, kayu, gula, dan lada berada di tangan VOC. Sejak tahun 1697, kekuasaan keraton Pasepuhan dan Kanoman terbagi menjadi Kacirebonan dan Keprabonan. Menurut Sharon Siddiq, sejak tahun 1691 sampai 1940, Kesultanan Cirebon mengalami kemerosotan disebabkan karena adanya kolonialisme. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.